Tab 1 jutaan, compact tapi juga powerful. Lokal brand yang satu ini akhirnya ngeluarin tab yang mensupport kebutuhan gamingmu, entertain sekaligus kebutuhan produktivitasmu. Karena sudah pakai chipset MediaTek Helio G99, RAM 8GB, dan sudah support SIM card, sehingga tidak terlalu bergantung dengan WiFi. Kenalin nih, Advan Tab V8, yuk kita langsung unboxing. Tampilan depan boxnya langsung perlihatkan sekilas penampakan dari tablet, dari depan dan belakang, serta ada logo Advan dan nama serinya. Di belakang dus juga ada beberapa selling point utamanya, mulai dari chipset, ukuran layar, RAM, internal, versi Android, kapasitas baterai, hingga kameranya. Kita buka segelnya dulu dan lihat apa aja sih dalam kemasan bawaannya ya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat unit tablet yang masih terbungkus. Kita letakkan dulu. Di balik kertas pembatas ada dua box kecil lagi, yang di salah satunya ini diselipin SIM tray, dan di dalamnya ada buku manual dan kartu garansi resminya. Box yang kedua berisi kabel data yang bertipe Type-C, dan adapter charger bawaan berdaya maksimal 10 watt. Itu dia isinya, kita rapikan dan lanjut ke hands-on-nya. Ini dia tampilan desain bodi belakangnya, yang terlihat simple dengan hanya ada tulisan Advan di tengah, dan satu lensa kamera belakang di pojokan. Untuk handle-nya terasa cukup berat karena material bodinya yang berbahan aluminium. Untuk build quality-nya juga masih terasa standar, dan masih cukup terasa ada ruang ketika bodinya diketuk kayak gini. Di sebelah kanan frame jika dalam posisi portrait ada tombol power dan volume. Kalau di sebelah kiri frame ada lubang kecil untuk buka slot dual SIM yang bertipe hybrid. Di atas ada lubang charger dan speaker, dan di bawah juga cuma terlihat lubang speaker keduanya. Kita nyalakan dan sentuh dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Advan Tab V8 ini, yang langsung menjalankan OS Android 14 pada bawaannya. Memori internal sebesar 128GB-nya baru terpakai sedikit nih untuk aplikasi sistem dan bawaannya. Dan untuk UI-nya ini tuh tampilannya mirip tuh kayak Android stock yang minim dengan aplikasi bloatware. Terus ketebalan bezelnya pun saya rasa pas nih, nggak terlalu tipis namun juga nggak terlalu tebal. Jadi buat pegangannya lebih enak nih jika dipakai dengan dua tangan. Meski pakai ukuran layar 8,4 inch, tapi punya resolusi layar di 1200x1920 pixel. Sehingga untuk kualitas ketajaman warnanya juga tergolong bagus, karena sudah berpanel IPS. Kecerahan layarnya sih memang terasa kurang, jadi harus dalam posisi 70% ke atas agar lebih enak. Buat kebutuhan multimedia seperti muter video YouTube gini jelas enak banget. Ditambah sudah pakai dual stereo speaker, yang menurut saya lebih kenceng di bagian treble-nya aja. Secara performa, tablet ini menggunakan chipset dari MediaTek Helio G99 dengan clock CPU mencapai 2,2 GHz. Dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128GB yang sudah bertipe UFS. Performanya memang sudah termasuk mumpuni, bahkan untuk kinerja yang agak berat sekalipun. Saat dites pakai Antutu versi 10 dengan 3D Lite, skornya bisa mencapai 400 ribuan. Dan untuk storage testnya pun bisa mencapai 50 ribuan. Untuk skor Geekbench 6 testnya pun punya skor yang standar ya untuk saat ini. Tapi untuk 3D Mark di mode stress test, skornya memang tergolong rendah. Tapi untuk stability-nya malah mencapai 99,5%. Jadi dengan skor segitu, kalau buat kinerja harian yang standar jelas nggak ada masalah. Bahkan buat kinerja yang berat seperti buat jalanin game SD, aslinya masih tergolong enak, asal jangan dipaksa pakai settingan rata kanan. Buat main game PUBG Mobile, meski cuma bisa dapetin settingan terbaik di Smooth Ultra, tapi ternyata sensor gyronya responsif dan gak delay nih. Tapi tetap lebih cocok buat casual player aja ya, yang gak terlalu serius buat mainin game ini. Karena cuma bisa mentok di 40 fps, jadi ya gameplaynya nggak terlalu smooth. Namun overall untuk gameplaynya terasa enak nih, untuk frame dropnya pun nggak terlalu intens. Saya mainkan selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8%, dan suhu panas maksimalnya di 41 derajat Celcius. Nah, kalau buat jalanin game seberat Genshin Impact pakai settingan rata kiri di 60 fps, aslinya sih tetap terasa smooth, walau tetap ada frame drop saat full efek animasi. Namun overall performa chipset Helio G99 di tablet ini masih tergolong mampu buat jalanin game ini dengan lancar asal nggak terlalu dipaksakan. Kalau mau lebih stabil dan bikin tabletnya nggak cepet demam, ya bisa pakai settingan defaultnya aja ya guys. Karena setelah saya tes pakai settingan 60 fps selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11%. Dan suhu panas maksimalnya mencapai 45 derajat Celcius. Cuma kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini masih terasa nyaman dan aman. Bahkan saya tes pakai settingan FPS hack dengan resolusi hack pun masih bisa menampilkan gameplay yang tergolong smooth dan minim terasa frame drop. Palingan yang bikin susah cuma di bagian tombol-tombolnya aja. Karena mau bagaimanapun, main game kompetitif di layar sebesar ini bakal kurang terasa lincah jika belum terbiasa. Saya tes bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9%, dan suhu panas maksimalnya di 42 derajat Celcius.
Saat saya tes buat jalanin game emulator PS2 dan jalanin game sekelas God of War 2, ternyata cukup bikin tablet ini kewalahan. Masih cukup terasa playable walaupun memang terasa sedikit berat dan frame dropnya pun cukup berasa. Mungkin perlu disetting manual lagi nih biar emulatornya berjalan lancar di tablet Advan yang satu ini. Tapi kalau cuma buat jalanin game emulator Super Nintendo gini jelas masih lancar banget. Grafisnya pun bisa di upscale agar gambarnya terlihat lebih high definition. Sehingga buat mainin game-game nostalgia kayak Donkey Kong hingga game fighting kayak Mortal Kombat gini jadi lebih menarik. Tablet Android dengan ukuran layar sebesar ini aslinya lebih cocok buat game casual aja, atau lebih cocok untuk diinstal aplikasi edukasi aja. Terlebih lagi kalau memang punya anak atau adik ya, jadi lebih bermanfaat karena bisa bermain sambil belajar. Terus karena sudah pakai RAM 8GB yang masih bisa di-extend mencapai 16GB, jadi tetap aman nih buat buka beberapa aplikasi secara bersamaan. Kayak buat nonton YouTube sambil browsing gini masih aman dan nyaman karena memang punya ukuran layar yang tergolong lega. Tablet ini juga dilengkapi kamera belakang berukuran 13MP yang bisa merekam video 2K di 30fps yang ternyata masih didukung fitur AIS juga loh. Dan untuk kamera depannya sebesar 5MP yang juga sudah lebih dari cukup untuk sebuah ukuran tablet saat ini. Yang tentunya bakal lebih sering digunakan ketika untuk video call atau untuk kebutuhan meeting pakai aplikasi Zoom atau Google Meet. Tapi biar kalian gak penasaran, nih beberapa contoh hasil jepretan dan videonya. Tablet ini selain punya performa yang mumpuni dan powerful, sebenarnya lebih enak lagi kalau cuma untuk kebutuhan ngetik-ngetik, meeting menggunakan aplikasi Zoom, hingga untuk browsing dan membaca artikel dengan nyaman berkat layarnya yang cukup lega. Ditopang dengan kapasitas baterai sebesar 5500 mAh yang ternyata support fast charging, asal pakai adapter yang support fast charging juga. Tapi fitur ini nggak bisa aktif ya kalau pakai adapter charger bawaannya. Terus saat dites pakai aplikasi PCMark, ketahanan baterainya bisa mencapai 14 jam 2 menit, yang tergolong awet nih untuk sebuah tablet Android yang punya kapasitas baterai di bawah 6000 mAh. Kesimpulannya untuk sebuah tablet Android yang dijual dengan harga Rp1.999.000, Advan Tab V8 ini memang lebih cocok buat yang nyari tablet dengan ukuran compact, layar 8 inch yang detailnya bagus, support SIM card dan support memori tambahan eksternal, sehingga yang merasa 128GB-nya kurang bisa ditambah dengan slot eksternal. Apalagi udah pakai dual storage speaker nih yang tergolong oke di kelas harganya. Good job Advan untuk produk terbarunya ini. Buat yang tertarik membeli tablet terbaru dari Advan ini, linknya ada di bawah video ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit dan balik lagi di video berikutnya.